Pada perkuliahan lesi mukosa oral yang kedua ini sedikit berbeda dengan yang di part 1. Di sini kita akan mulai bicarakan lesi mukosa oral yang sifatnya patologis atau penyakit dengan berbagai etiologi ya. Yang pertama di sini adalah etiologi yang karena trauma, kemudian etiologi infeksi baik virus, bakteri dan jamur. Yang terakhir adalah lesi patologis pada kelenjar saliva. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi untuk lesi mukosa oral ini mungkin sudah pernah memperoleh yang hampir mirip atau ada pengantarnya. Itu adalah sebenarnya di general dan oral patologi di semester 3, di mana di situ membicarakan tentang proses patologis. Bedanya apa dengan di kuliah general dan oral patologi? Untuk di kuliah ini kita akan lebih mengenal temuan klinisnya atau bagaimana tampakan proses patologis tersebut di rongga mulut. Untuk hasil dari temuan kita, tentu saja nanti kita perlu melakukan diagnosis higiene gigi dengan unmet human need ini gitu ya. Paling sering adalah nanti tentu saja unmet human need terkait skin and mucous membrane integrity of head and neck gitu ya. Tapi sebenarnya bisa yang lain-lain gitu ya, karena kadang-kadang nanti kondisi patologis di rongga mulut ini bisa juga menyebabkan kondisi lain seperti misalnya rasa sakit gitu ya, kemudian bisa juga menimbulkan gangguan pada penampilan. Yang pertama kita akan membicarakan lesi patologis dengan etiologi trauma, atau kita sebut lesi-lesi tersebut adalah lesi reaktif. Trauma di sini nantinya akan menyebabkan kerusakan jaringan gitu ya. Jika dulu di general dan oral patologi kalian tentu akan mempelajarinya pada cellular response atau respon selnya, di mana sel itu apabila mengalami trauma dia bisa bereaksi, bisa nekrosis atau sel itu mati, bisa justru hiperplasi atau bertambah jumlah selnya, atau hipertrofi membesar gitu ya, atau atrofi mengecil, di mana nanti hasil respon sel itu akan muncul sebagai tampakan klinis. Tampakan klinisnya bisa contohnya ulcerasi atau sariawan gitu ya, atau mungkin lesi-lesi hiperkeratosis yang biasanya penebalan gitu, seperti kalau di kaki itu paling sering kita kapalan gitu ya, itu sebenarnya adalah proses hiperkeratosis karena misalnya kaki itu sering terkena trauma dari berjalan. Atau bisa juga tampilan klinis dari hasil trauma ini adalah berupa pembesaran jaringan atau tumor. Sehingga di mata kuliah oral medicine ini kita fokus ke penampilan klinisnya atau tampakan klinisnya gitu ya. Trauma yang dimaksud di sini bisa trauma fisik gitu ya, seperti tergigit, mungkin tersodok sikat, atau adanya dental appliance di rongga mulut seperti alat orto atau gigi tiruan gitu ya, atau bisa juga dari bahan kimia seperti contohnya paling sering obat aspirin gitu ya, aspirin burn. Kemudian suhu makanan yang terlalu panas itu juga bisa menyebabkan trauma, sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan yang akan bermanifestasi sebagai perubahan tampilan klinis di rongga mulut. Yang pertama lesinya adalah berupa traumatic ulcer gitu ya, seperti namanya itu adalah suatu ulkus atau sariawan yang disebabkan oleh trauma. Saya yakin semua sudah pernah mengalami hal yang sama gitu ya, misalnya kita tergigit tidak sengaja atau mungkin saat sikat gigi kurang hati-hati tersodok gitu ya. Untuk ulkus traumatik ini sebenarnya dia akan sembuh dengan sendirinya gitu ya. Umumnya cukup cepat, sekitar 7-14 hari, tentu tergantung ukuran lesinya, kemudian tergantung keparahannya gitu ya. Namun perlu kita catat adalah trauma itu harus kita hilangkan gitu ya. Artinya jika misalnya dia trauma karena denture, misalnya barusan menggunakan gigi tiruannya baru ada yang tajam,
tajamnya itu tidak kita lakukan modifikasi, maka kemungkinan ulkus traumatik ini penyembuhannya tidak hanya butuh 14 hari, bisa memanjang. Kemudian lesi berikutnya adalah fibroma gitu ya. Mungkin kalian sudah kenal ya istilah OMA. OMA ini biasanya adanya perbanyakan jaringan gitu, dan depannya adalah fibrous, itu adalah dari jaringan ikat. Jadi di sini jaringan ikatnya yang mengalami hiperplasi gitu ya. Dan karena ini penyebabnya adalah trauma gitu ya, atau gesekan, iritasi yang berulang, nama lainnya adalah irritation fibroma atau traumatic fibroma gitu ya. Ini contoh gambarnya di sebelah kanan. Biasanya lesinya dia ada agak pedunkulit gitu ya, ada tangkainya. Namun bisa juga tidak gitu ya. Tapi umumnya lesinya adalah lesi eksopitik atau dia menonjol. Dan umumnya permukaannya halus gitu ya. Biasanya lesi-lesi, ingat di proses patogenesis lesi, apabila yang berproliferasi adalah jaringan yang di dalam, biasanya tampilan luarnya relatif halus. Sedangkan apabila yang proliferasi adalah epitelnya, biasanya dia bisa papilar atau verukal gitu. Kemudian untuk warna, bisa warnanya itu serupa dengan jaringan sekitar atau mungkin sedikit terang seperti yang pada gambar ini, dia sedikit pucat, atau mungkin ada perubahan warna lain, misalnya jika di situ juga ada proses perdarahan gitu ya. Bahkan kadang-kadang mungkin di sekitar lesi bisa ada ulkusnya juga apabila traumanya berlangsung akut di situ. Ya, paling sering memang lokasinya adalah mukosa bukal gitu ya, lidah dan bibir. Karena lokasi-lokasi tersebut adalah lokasi di mana trauma di rongga mulut sering terjadi. Kemudian untuk fibroma ini mengatasinya bagaimana? Untuk fibroma ini dia tidak akan hilang walaupun misalnya kita sudah coba kurangi traumanya gitu ya, karena dia sudah ada hiperplasi. Maka untuk menyelesaikan masalah ini adalah perlu pembedahan. Dan karena ini adalah lesi jinak gitu ya, maka prognosisnya baik gitu ya. Tapi tentu saja iritasi harus kita hilangkan, karena takutnya jika tidak nanti lesi ini bisa muncul lagi atau berulang kembali. Kemudian lesi berikutnya ini sebenarnya pada prinsipnya dia adalah juga fibroma gitu ya, adanya peningkatan jaringan ikat. Namun yang khas itu karena dia disebabkan denture, sehingga namanya adalah denture induced fibrous hyperplasia gitu ya. Atau ada nama lain yang juga khas itu disebut epulis fissuratum gitu ya. Epulis sendiri di sini adalah suatu terminologi untuk menyebut adanya pembesaran pada gingiva. Kemudian fissuratum, ingat kemarin sepertinya saya sempat menyinggung terminologi klinis fisur. Jadi di situ seperti terbelah gitu ya, ada fisurnya. Nah, terbelah itu adalah biasanya karena lesi ini memang tepat pada flank gigi tiruan. Jadi fisurnya itu adalah sebenarnya adalah tempat di mana flank gigi tiruan itu duduk, gitu ya. Untuk kondisi ini tentu saja karena ini penyebabnya adalah iritasi dari denture, maka denture-nya itu harus kita modifikasi, baik dengan mengurangi area yang menyebabkan iritasi atau mungkin jika denture-nya memang sudah tidak pas, misalnya katakanlah sudah ada resorpsi tulang gitu ya, sehingga denture-nya ini sudah goyang terus, ya mungkin kita perlu ganti gigi tiruan yang baru gitu ya. Itulah sebabnya perlu sekali pasien ini kita beri pemahaman tentang bagaimana merawat gigi tiruan gitu ya, supaya tidak menyebabkan kondisi seperti ini, atau jika ada kondisi seperti ini bisa segera diatasi. Nah, ini beberapa saran yang kita bisa berikan pada klien gitu ya. Yang pertama adalah pada mereka yang menggunakan gigi tiruan harus rutin gitu ya dilakukan pemeriksaan jaringan lunak gitu ya, karena gigi tiruan ini sebenarnya adalah salah satu sumber iritasi gitu ya yang sangat potensial. Tidak hanya
epulis, tapi kadang-kadang iritasi kronis itu juga bisa menjadi salah satu faktor resiko terjadinya keganasan di rongga mulut. Kemudian juga perlu pasien diberitahu bahwa gigi tiruan ini juga harus selalu dicek fungsinya gitu, apakah masih stabil, apakah masih retentif gitu ya, apakah dari hasil evaluasi itu diperlukan relining, rebasing, atau bahkan diganti gitu ya apabila sudah tidak baik kondisinya. Tuh. Kemudian juga perlu disampaikan pada klien bahwa gigi tiruan itu tidak boleh dipakai terus-menerus sepanjang hari gitu ya. Mukosa itu juga perlu diistirahatkan gitu ya. Biasanya paling ideal adalah pada malam hari saat istirahat gigi tiruan itu dilepas gitu ya, sehingga mukosa punya kesempatan untuk bernafas ya istilahnya gitu. Dan ini juga untuk mengurangi resiko infeksi, misalnya seperti adanya kandida. Itu biasanya kalau gigi tiruan dipakai terus-menerus akan lebih beresiko adanya infeksi kandida. Kemudian bagaimana mengatasi epulis fissuratum ini? Tentu saja sama seperti fibroma tadi, dilakukan pemotongan pada epulisnya, pada penonjolannya gitu ya. Kemudian yang tidak boleh tertinggal adalah memperbaiki denturnya gitu ya, sehingga terutama yang penting di sini adalah gigi tiruan itu tidak hanya nyaman saat pertama kali digunakan, tapi harus dipesankan perawatan lanjutannya. Kemudian lesi berikutnya adalah traumatic keratosis gitu ya. Keratosis, kalimat sis ini biasanya adalah menunjukkan sesuatu yang berlebih gitu ya. Apa yang berlebih di sini adalah keratin. Keratin itu biasanya mengacu pada penandukan gitu ya. Sebenarnya kan saya sudah jelaskan di lesi mukosa oral 1 bahwa sebenarnya di rongga mulut itu hanya di area-area tertentu saja ada penandukan. Namun pada kondisi adanya iritasi kronis gitu ya, biasanya karena gesekan gigi atau paling sering adalah misalnya pada pemakai alat ortodontik, itu nantinya adanya gesekan terus-menerus itu bisa menyebabkan penebalan keratin ini gitu ya. Cirinya adalah biasanya lesinya berwarna keputihan gitu ya, dan dia tidak hilang dengan diusap gitu ya. Dan bagaimana cara mendiagnosis? Biasanya karena ini traumatic keratosis, jadi traumanya itu bisa kita identifikasi gitu. Jadi apakah saat dia membuka dan menutup mulut tergesek pada suatu area gitu ya. Kemudian apabila misalnya karena gigi ya, gigi yang tajam atau apa, gigi itu kita kurangi, maka sebenarnya lesi ini akan berkurang dengan sendirinya. Atau paling mudah biasanya alat ortodontik, biasanya ada kawat di bagian belakang itu suka menggesek gitu ya. Apabila nanti kawat itu bisa kita kurangi gesekannya, baik dengan misalnya dilakukan pemotongan atau dengan menggunakan wax ortho, maka lesi ini akan berkurang dengan sendirinya. Dan lesi ini akan lebih mudah hilang pada area-area yang non keratinisasi. Paling sering sebenarnya di mukosa bukal ya, karena mukosa bukal itu rentan tergigit, tergesek gitu ya. Namun sebenarnya bisa di mana saja gitu ya, terutama misalnya penyebabnya gigi tiruan, mungkin bisa di gingiva. Nah, apabila terjadi di gingiva, di mana permukaan gingiva cekat itu adalah area keratinisasi, maka biasanya akan lebih lama hilangnya lesi ini. Yang berikutnya ini sedikit mirip tapi berbeda. Namanya adalah cheek biting. Jadi bisa kita lihat kalau tadi traumatic keratosis lesinya relatif terlokalisir, untuk cheek biting ini lesinya dia lebih diffuse, artinya lebih menyebar. Ini nama lainnya adalah morsicatio gitu ya. Morsicatio itu bisa dibuka, kita sebut morsicatio buccarum seperti pada foto, tapi bisa juga di mukosa labial, kita sebut morsicatio labiorum, atau bahkan kadang-kadang di lidah atau morsicatio lingorum gitu ya. Jadi untuk lesi ini biasanya dia ada habit gitu ya, ada parafungsional habit yang salah. Jadi kadang-kadang ada yang mengaitkan lesi ini dengan gangguan psikologis gitu ya. Jadi misalnya ada kecemasan atau gangguan tertentu, seseorang itu
Jadi memiliki kecenderungan untuk seperti mengunyah pipinya, gitu ya. Sebenarnya lesi ini tidak ada uh, tandanya, tidak ada gejalanya gitu ya. Baru akan muncul gejala apabila nanti misalnya ada erosi atau ulcerasi, biasanya dia akan sakit. Gitu. Dan untuk kondisi ini pasien bisa sadar atau tidak sadar akan adanya lesi ini gitu. Untuk menghilangkannya karena ini ada tadi parafunctional habit gitu ya, kebiasaan seperti mengunyah, menggigit-gigit pipinya, maka itu harus dicari dulu gitu ya. Biasanya dia pada kondisi apa melakukan kebiasaan itu gitu ya, walaupun kadang-kadang memang tidak sadar gitu ya. Biasanya apabila kita bisa mencari gitu ya, kapan dia punya kebiasaan menggigit-gigit pipi, itu kita bisa mengurangi kejadian cheek biting atau morsicasio ini. Untuk lesi berikutnya ini adalah karena trauma kimia, yaitu adalah aspirin burn gitu ya. Jadi aspirin ini sebenarnya adalah analgetik, dia dari golongan NSAID. Seharusnya aturan minumnya adalah ditelan gitu ya. Namun entah dapat ilmu dari mana, beberapa orang itu menggunakan aspirin ini adalah dengan digerus, ditaruh di sekitar gigi yang sakit, atau bahkan kadang-kadang tabletnya ditempelkan di sekitar gigi yang sakit gitu ya, sehingga mukosa di mana aspirin itu ditempel dia akan mengalami nekrotik gitu ya. Tampilan fotonya di sini adalah lesi yang berwarna putih. Lesi yang berwarna putih ini adalah sebenarnya area nekrotik. Ini ya, saya lingkari. Jadi apabila nanti lesi putih itu terkelupas gitu, biasanya di bawahnya adalah lesi erosif atau bahkan lesi ulceratif. Dan itu biasanya akan menimbulkan rasa sakit. Tapi apabila kita tidak melakukan itu lagi, artinya klien tidak menempelkan itu lagi, sebenarnya dia akan sembuh juga dengan sendirinya seperti trauma yang karena tergigit. Kemudian bagaimana kita mendiagnosis gitu ya, apakah ini lesi aspirin burn? Biasanya dari riwayat gitu ya. Jadi harusnya klien tahu gitu apa yang sudah dia perbuat sehingga bisa muncul lesi tersebut gitu ya. Kemudian yang perlu kita lakukan juga adalah mengedukasi supaya tidak melakukan hal itu lagi gitu ya, bahwa sebenarnya obat-obat seperti aspirin itu apabila untuk mengatasi sakit gigi adalah dengan ditelan, bukan ditempelkan di sekitar gigi yang sakit gitu. Kemudian gigi yang sakit apabila dia memerlukan perawatan, ya itu harus dirawat gitu ya. Kemudian bahan lain yang bisa menyebabkan iritasi itu adalah alkohol gitu ya. Sebenarnya ini tergantung ketahanan masing-masing individu ya, kadang-kadang berbeda gitu ya. Pada gambar ini dia sebenarnya hanya menggunakan mouthwash gitu ya, artinya seharusnya sudah relatif aman, tapi kemungkinan dia tidak kuat gitu. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri itu ada seperti lapisan putih itu ya, di sebelah kanan dengan pinset terlihat ada lapisan yang bisa diangkat. Lapisan yang bisa diangkat itu sebenarnya adalah karena jaringan mengalami nekrotik gitu ya, nekrosis. Dan biasanya sakit karena area di bawahnya adalah area erosif gitu ya, atau bahkan jika tadi seperti aspirin yang cukup dalam itu bisa sampai ulceratif. Kemudian hal lain yang bisa menyebabkan luka gitu ya di mukosa tersering lain adalah thermal burns gitu ya, karena makanan panas atau minuman panas gitu ya. Paling sering memang yang terkena pertama adalah lidah dan palatum gitu ya. Minuman terutama kalau kita minum dengan gelas adalah palatum di area anterior. Kalau lidah, biasanya lidah juga di anterior. Jadi di mana pertama kali kita mencoba makan atau minum. Kemudian yang lain itu adalah electric burn gitu ya. Ini harus hati-hati, terutama yang punya anak bayi. Kita sering kali meninggalkan misalnya contoh charger handphone gitu ya. Tanpa sadar anak-anak itu suka memasukkan charger yang mungkin masih terhubung dengan listrik gitu ya. Sehingga dia tersengat listrik dan bisa menyebabkan lesi di rongga mulut.
Lesi berikutnya yang terjadi karena trauma adalah hematoma gitu ya. Hematoma sendiri adalah adanya akumulasi darah di dalam jaringan gitu ya. Dan untuk warnanya biasanya ini mengikuti warna darah gitu ya, mulai dari merah atau kadang-kadang sampai biru keunguan. Dan untuk lokasi paling sering memang adalah mukosa bukal maupun labial di mana trauma sering terjadi. Untuk ukurannya ini sangat variatif gitu ya, bisa kecil bahkan bisa cukup besar tergantung traumanya gitu ya. Bagaimana untuk mengatasi hematoma ini gitu ya, sebenarnya hematoma ini jika dia hanya kecil itu tidak perlu dikhawatirkan karena biasanya nanti bisa hilang dengan sendirinya setelah beberapa hari. Namun apabila dia besar artinya takutnya di situ masih ada perdarahan yang aktif di dalam jaringan, maka kita bisa menyarankan untuk mengompres dengan air dingin gitu ya. Ingat kompresnya harus dingin atau kompres es. Kenapa? Karena kita di sini tujuannya untuk menghentikan perdarahan. Sehingga dengan kompres dingin ini diharapkan akan ada vasokonstriksi dari pembuluh darah gitu ya. Kalau kita memberinya kompres panas takutnya justru ada vasodilatasi, justru perdarahan itu akan semakin meluas. Berikutnya kita akan bicarakan lesi patologis gitu ya, dengan etiologi berupa infeksi. Apabila kita bicara tentang infeksi, maka mikroorganisme yang kita bahas gitu ya terutama adalah 3 ini, yaitu bakteri, jamur dan virus. Walaupun mungkin ada mikroorganisme lain seperti parasit, tapi biasanya kita jarang bahas karena kasusnya juga tidak begitu tinggi gitu ya. Sebelum berbicara lebih jauh tentang infeksi di rongga mulut, kita perlu tahu bahwa rongga mulut kita ini sebenarnya secara umum sudah memiliki sistem pertahanan terhadap infeksi. Apa saja itu? Yang pertama adalah sistem imun kita secara umum gitu ya. Kita sudah punya sel-sel di dalam pembuluh darah yang itu mempunyai sifat fagosit untuk melawan infeksi. Yang kedua adalah struktur mukosa rongga mulut kita itu ya. Apabila kalian sudah belajar di histologi maupun di patologi, mukosa kita itu rapat gitu ya. Dimana kerapatan mukosa itu adalah sebenarnya bentuk pertahanan dari infeksi bisa masuk. Sehingga apabila ada luka di rongga mulut, maka disitulah sebenarnya adalah infeksi mudah masuk gitu. Yang ketiga, kita punya komponen pertahanan yang disebut saliva gitu ya. Saliva ini kaya juga akan komponen-komponen pertahanan seperti misalnya IgA gitu ya. Dimana ketiganya itu membantu rongga mulut kita bertahan terhadap infeksi gitu. Biasanya kondisi infeksi itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan gitu ya dari komponen-komponen di atas. Misalnya seseorang dengan kondisi serostomi itu akan lebih mudah mengalami infeksi dibandingkan mereka yang normal salivasi. Namun selain faktor itu gitu ya, ada faktor resiko lain gitu ya. Faktor resiko lain ini bisa faktor perilaku gitu ya. Bagaimana perilaku seorang itu untuk mengendalikan faktor infeksi. Kalau dari faktor perilaku contohnya adalah bagaimana pola makannya gitu ya. Kemudian nutrisi karena tentu saja kondisi nutrisi yang baik itu juga akan meningkatkan sistem daya tahan tubuh kita. Kemudian hidrasi, jadi mukosa kita itu lembab itu juga akan lebih bertahan gitu ya terhadap adanya trauma maupun infeksi. Dan yang paling penting adalah tentu kebersihan rongga mulut gitu ya. Bagaimana pola kita menjaga kebersihan rongga mulut tentu akan sangat berpengaruh terhadap munculnya infeksi-infeksi ini. Namun ada juga faktor resiko itu terkait kondisi kesehatan gitu ya. Karena kondisi kesehatan ini dia juga akan mempengaruhi sistem pertahanan tubuh secara umum. Misalnya pada pasien-pasien dengan kondisi imunosupresif gitu ya. Apa saja nanti sebenarnya akan dibahas banyak di kuliah setelah lesi mukosa oral ini gitu. Atau penyebab lain misalnya adalah pengobatan gitu ya. Banyak sekali obat yang dikonsumsi itu bisa menyebabkan penurunan curah saliva gitu ya. Termasuk paling sering misalnya adalah obat-obat seperti hipertensi, kemudian obat-obat antidepresan itu memiliki efek menurunkan
curah saliva, di mana tadi saliva adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk bertahan terhadap infeksi. Yang pertama adalah kita akan membahas lesi patologis dengan etiologi infeksi virus. Jadi virus ini cukup khas ya. Jadi virus ini dia sebenarnya bukan makhluk hidup gitu ya. Dia hanya bisa bertahan hidup jika ada host atau inang gitu ya. Makanya seperti sekarang mungkin pengetahuan kita terhadap virus meningkat ya karena kita sedang dilanda pandemi gitu ya. Jadi kan salah satu saran adalah kita selalu diminta untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena memang pada orang dengan daya tahan tubuh baik biasanya virus ini tidak mampu menginfeksi. Ya, yang kita takutkan adalah virus ini adalah pada mereka-mereka dengan kondisi imunokompromis atau gangguan kesehatan yang menurun. Gitu ya. Dan pada orang dengan daya tahan tubuh yang baik gitu ya, termasuk COVID ini itu sebenarnya akan sembuh sendiri. Artinya biasanya dia adalah penyakit-penyakit yang self-limiting disease gitu ya, sehingga perawatannya itu sifatnya lebih ke paliatif atau mengurangi gejala saja atau keluhan, dan kadang-kadang tidak perlu selalu butuh terapi antivirus ataupun pembedahan. Nah, ini sudah coba saya rangkumkan gitu ya, infeksi virus yang bisa mengenai area rongga mulut. Ya, yang pertama adalah herpes simplex virus gitu ya. Dia adalah dari family human herpes virus gitu. Ada dua tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu biasanya untuk di rongga mulut, tipe 2 biasanya di area genital. Walaupun saat ini mereka sudah suka bertukar tempat gitu ya. Tidak perlu saya jelaskan bagaimana mereka bertukar tempat gitu. Yang berikutnya adalah varicella zoster virus. Ini adalah dari keluarga human herpes virus tipe 3 gitu ya. Varicella zoster virus ini mungkin kalau kalian tahu adalah penyebab chickenpox atau cacar air. Kemudian berikutnya adalah EBV, cytomegalovirus. Kemudian human herpes virus 8 ini tidak selalu menyebabkan masalah, tapi ini nanti dianggap berhubungan dengan suatu lesi pada pasien HIV, yaitu adalah Kaposi sarkoma. Kemudian HPV ini juga sebenarnya adalah virus yang banyak di area genital, tapi entah kenapa pindah ke oral gitu ya. Kemudian dari golongan enterovirus umumnya adalah Coxsackie-virus dan Paramoxyvirus. Ini adalah 8 virus yang sering menyerang area rongga mulut. Ya, untuk herpes simplex virus itu lesi yang disebabkan oleh virus tersebut pada infeksi primer atau infeksi di awal adalah primary herpetic gingivostomatitis gitu ya. Apabila dilihat dari namanya, dia mengenai area gingiva gitu ya. Jadi ini biasanya lesi berupa sariawan gitu ya, cukup banyak, bisa multiple, dan khasnya adalah dia sariawannya itu atau ulkusnya itu hingga mengenai area gingiva. Padahal kita perlu ingat gingiva ini adalah salah satu area mukosa yang berkeratinisasi, sehingga seharusnya dia lebih tahan terhadap terjadinya ulcerasi. Gitu. Untuk infeksi primer ini banyak terjadi biasanya di usia anak-anak gitu ya, karena sistem pertahanan tubuhnya memang belum terlalu baik. Dan jeleknya virus ini adalah dia tidak benar-benar hilang saat lesi itu sembuh, tapi dia itu memasuki fase laten. Artinya dia bertahan di tubuh, dan suatu saat gitu ya, apabila tubuh sedang kondisinya drop gitu ya, dia bisa menginfeksi lagi atau infeksi sekunder. Ya, biasanya untuk infeksi sekunder itu kita sebut sebagai recurrent intraoral herpes gitu ya. Itu apabila lesinya berupa ulcerasi multiple di rongga mulut, atau kadang-kadang bisa juga dia muncul di bibir. Kita sebut sebagai herpes labialis. Kemudian virus berikutnya tadi yang varicella zoster virus gitu ya, yang infeksi primernya ini berupa cacar air gitu ya. Mungkin di antara kita banyak yang tidak sadar kalau orang cacar air itu biasanya nanti di rongga mulutnya juga bisa dijumpai sariawan yang kecil-kecil gitu ya. Kenapa kecil-kecil? Karena biasanya dia diawali vesikel gitu ya. Vesikel ingat lagi pelajaran kuliah minggu lalu gitu ya, adalah lesi berisi cairan yang ukurannya kecil, dimana saat dia pecah dia akan meninggalkan
ulcerasi yang juga ukurannya biasanya kecil-kecil. Nah, ini sama dengan herpes simplex virus tadi, dia tidak langsung hilang apabila sudah sembuh cacar airnya gitu ya. Jadi orang-orang yang dulu waktu kecil sudah pernah cacar air, nantinya gitu ya akan punya potensi terkena herpes zoster atau shingles gitu ya. Dimana cirinya adalah biasanya lesinya asimetri, unilateral atau satu sisi badan, dan ini biasanya sangat nyeri. Ini tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Jadi infeksi virus, herpes virus di mana bisa kita lihat area gingiva itu juga ada ulcerasinya gitu. Ini bisa ditransmisikan melalui saliva sehingga kita perlu hati-hati merawat klien dengan kondisi seperti ini, karena apabila misalnya kita tergigit, kebetulan di tangan kita ada luka, itu bisa muncul lesi juga di jari gitu. Dan satu lagi yang khas dari infeksi virus itu adalah adanya namanya prodromal simptom atau prodromal syndrome, di mana ada gejala seperti demam ya. Sebenarnya mungkin tidak selalu tinggi ya, tapi seperti gregesi kalau orang Jawa bilang, atau tidak enak badan secara umum, dan itu biasanya nanti terjadi sebelum lesinya muncul. Dan ini memang insidensinya paling banyak tadi pada anak-anak. Ini sebenarnya adalah lesi ini bisa sembuh dengan sendirinya gitu ya. Namun biasanya untuk mempercepat bisa juga dibantu pemberian antivirus. Ini adalah infeksi sekundernya dari herpes simplex tadi. Jadi jika di bibir kita sebut tadi sebagai herpes labialis, tapi kalau di rongga mulut secara umum kita sebut recurrent intraoral herpes gitu ya. Beberapa stimulus atau trigger mengapa lesi ini bisa muncul kembali gitu adalah salah satunya sinar matahari gitu ya. Kemudian kondisi menstruasi, kelelahan, kemudian stres gitu ya. Untuk matahari ini terutama untuk lesi-lesi yang munculnya di bibir gitu ya, karena yang area rongga mulut kita yang mungkin terpapar matahari memang hanya area bibir. Nah, ini yang saya jelaskan tadi untuk kita provider kesehatan gitu ya, harus hati-hati merawat pasien dengan herpes gitu ya, karena apabila kita tergigit atau terkena gitu, ternyata di jari kita juga bisa timbul lesi seperti ini gitu. Apalagi zaman sekarang ya, COVID ini apa melalui droplet gitu ya, memang sekarang APD ini menjadi hal yang sangat wajib gitu ya, karena kita langsung berhadapan dengan mulut pasien gitu ya, dimana droplet itu juga bisa dikeluarkan. Nah, ini yang tadi varicella zoster virus gitu ya, yang muncul pertama sebagai cacar air. Ini mungkin cacar air sebenarnya sangat umum ya kita temui gitu ya, walaupun sebenarnya sekarang sudah ada vaksinnya gitu ya. Tapi sayang vaksin varicella ini belum masuk ke vaksin wajib dari pemerintah. Artinya wajib di sini biasanya kalau pemerintah mewajibkan maka akan ada subsidi gitu. Sehingga kalau yang belum wajib itu tidak ada subsidi, jadi relatif memang masih cukup mahal gitu ya. Vaksin ini cukup sekali gitu ya seumur hidup, dan biasanya kejar-kejaran mana dulu, apakah infeksinya dulu atau vaksin dulu. Apabila sudah kadung infeksi ya tidak perlu divaksin gitu. Karena sudah percuma. Kemudian untuk perawatannya biasanya suportif, artinya kita mencoba meningkatkan daya tahan tubuh klien gitu ya. Kemudian pada pasien-pasien atau klien dengan gangguan sistem pertahanan tubuh atau kondisi imunokompromis biasanya perlu bantuan juga antiviral. Nah, ini lesi sekundernya gitu ya. Ini yang paling khas adalah tadi lesinya unilateral gitu ya. Dan ini bisa terjadi di kulit maupun di mukosa. Jadi ini tadi dia biasanya laten di ganglion gitu ya. Kalau untuk di fasial yang mungkin kena di rongga mulut apabila dia di nervus trigeminal, terutama cabang 2 dan cabang 3 yaitu maxillaris dan mandibularis gitu ya. Dan yang menyebalkan dari lesi ini adalah kadang-kadang lesinya sembuh
sariawan yang berupa ulkus atau mungkin kalau di kulitnya rash itu sembuh, tapi rasa nyerinya nggak hilang gitu. Itu kita sebut kondisi itu sebagai postherpetic neuralgia. Kemudian virus lain adalah enterovirus, cytomegalovirus, dan human herpesvirus 8. Kita bahas satu persatu. Untuk Coxsackie ini lesinya adalah herpes angina gitu ya. Ini adalah herpes in angina. Angina sendiri sebenarnya diartikan sebagai saluran pernafasan. Jadi biasanya herpes ini atau lesinya ini khas hanya ada di palatum lunak yang letaknya di belakang gitu ya, dan di tonsil. Jadi dia tidak ada di tempat lain, hanya di palatum lunak tadi. Dan ini biasanya lesi ini self-limiting, artinya apabila daya tahan tubuh klien yang terkena baik, dia akan sembuh sendiri 7-10 hari gitu ya, sehingga terapinya hanya terapi suportif gitu. Kemudian seperti halnya infeksi virus lain, dia juga sering diawali atau selalu diawali dengan namanya prodromal, di mana dia gejala-gejala seperti flu tadi, badan agak demam gitu, kemudian biasanya kan nyeri otot dan rasa tidak nyaman lainnya. Kemudian untuk Coxsackie virus yang lain itu bisa juga menyebabkan lesi yang namanya hand, foot, and mouth disease gitu ya. Ini kadang kalau di masyarakat awam dikenal sebagai flu Singapura gitu ya. Ini mirip sebenarnya di mulut mirip seperti infeksi virus yang lain gitu ya, berupa ulkus kecil-kecil. Tapi karena kita lihat namanya gitu, hand, foot and mouth disease HMFD gitu, selain di rongga mulut gitu ya, dia diikuti lesi di kulit, di mana yaitu tepatnya di tangan dan kaki. Dan ini juga tidak perlu perawatan secara khusus karena biasanya nanti akan sembuh dengan sendirinya. Nah, yang cukup berat adalah sebenarnya cytomegalovirus gitu ya. Dimana sebenarnya cytomegalovirus ini apabila daya tahan tubuh kita baik, itu tidak akan menimbulkan infeksi dan tidak akan menimbulkan gejala apa-apa. Jadi apabila kita terpapar CMV ini. Yang bahaya adalah kalau kita pada kondisi daya tahan tubuhnya yang buruk gitu ya. Paling sering menimbulkan manifestasi contohnya adalah mereka-mereka yang terkena HIV atau sudah dalam kondisi AIDS bahkan. Itu bisa menimbulkan lesi ulcerasi, tapi ini juga sebenarnya tidak spesifik. Artinya tidak selalu muncul ulcerasi pada pasien yang terpapar CMV. Infeksi virus berikutnya adalah human herpesvirus 8 ini ya. Ini dia bukan sebagai etiologi langsung, tapi banyak literatur menyebutkan bahwa virus ini berasosiasi dengan terjadinya tumor berwarna kecoklatan yang didiagnosis sebagai Kaposi sarkoma, di mana ini adalah salah satu lesi yang khas sebagai manifestasi oral pada pasien-pasien yang terinfeksi HIV gitu ya. Ini bisa kita lihat di gambar itu pada area gingiva untuk foto yang atas dan pada area palatum pada foto yang bawah gitu ya. Lesinya eksopitik, warnanya biru atau kecoklatan gitu ya. Dan ini apabila kita lakukan diaskopi gitu ya, atau kita tekan menggunakan glass plate, itu dia tidak memucat gitu. Kemudian infeksi virus yang lain ada human papillomavirus gitu ya. Human papillomavirus ini cukup unik gitu ya. Kalau virus-virus lainnya mayoritas menyebabkan lesi berupa ulcerasi, untuk human papillomavirus ini dia menyebabkan proliferasi epitel. Sehingga nanti apa dampaknya? Dampaknya biasanya lesinya berupa pembesaran jaringan gitu ya. Dan HPV ini seperti halnya tadi varicella, dia juga sudah ada vaksinnya. Tapi kabar buruknya sepertinya juga belum masuk ke vaksin wajib pemerintah gitu ya. Baru sepertinya DKI Jakarta yang sudah memulai melakukan subsidi pada vaksin HPV gitu ya. HPV ini ada juga potensi dia menginduksi keganasan. Paling sering adalah nanti keganasan leher rahim pada wanita. Sehingga biasanya deteksi dininya adalah dengan pap smear.
Kemudian virus lain adalah EBV gitu ya. Ini juga manifestasinya tidak berupa ulkus kecil-kecil seperti yang lain gitu ya. Bisa berupa infeksi primer yaitu akut infectious mononucleosis, atau nanti pada pasien HIV ada oral hairy leukoplakia. Kalau kemarin di lesi variasi normal ada hairy tongue gitu ya, ini sedikit berbeda. Oral hairy leukoplakia ini nanti pada lateral lidah. Dan ini biasanya banyak pada pasien HIV positif. Kemudian virus terakhir adalah paramoxivirus gitu ya. Ini penyebab campak gitu ya, walaupun sepertinya sudah measles ini sudah ada vaksinnya sekarang dan sudah digalakkan gitu ya, sehingga sudah jarang. Yang berikutnya adalah penyebab mumps atau gondongan gitu. Nanti untuk infeksi virus ini tidak akan saya bahas di lesi patologis karena virus, tapi di sesi akhir tentang kelainan kelenjar saliva. Untuk infeksi human papillomavirus ini ya, ini tadi umumnya berupa pembesaran jaringan karena dia menyebabkan proliferasi epitel. Salah satu contohnya adalah verruca vulgaris gitu ya, berupa lesi putih, papilar gitu dan menonjol. Untuk verruca vulgaris ini penata laksanaan adalah dengan di bedah gitu ya. Kemudian kadang-kadang virus itu bisa berpindah dari rongga mulut ke jari gitu ya. Maka apabila hal tersebut penyebabnya, maka pasien juga harus diinstruksikan untuk tidak lagi menggigit-gigit jari atau menghisap jarinya. Kemudian bentuk lain dari infeksi HPV itu adalah squamous papilloma gitu ya. Jadi ini berupa lesi pembesaran papillari dan ini biasanya warnanya mirip dengan jaringan sekitarnya. Kemudian infeksi berikutnya adalah kondiloma acuminatum gitu ya. Ini bentuknya cukup besar dan ini bisa terjadi di manapun di mukosa oral, dan ini lebih menyebar gitu ya dibandingkan tadi papiloma maupun verruca vulgaris. Untuk terapinya adalah dengan bedah gitu ya, dan sebisa mungkin hindari kontak oral genital gitu ya. Jadi memang perilaku seksual itu menentukan munculnya lesi berikut. Kemudian bentuk lain lagi dari HPV adalah multifocal epitel hyperplasia gitu ya, atau nama lainnya adalah Heck disease. Di sini dia bentuknya berupa nodul multiple gitu ya, yang ada di sepanjang mukosa gitu ya. Biasanya tidak ada gejala dan ini bisa hilang dengan sendirinya. Infeksi berikutnya adalah EBV. Dari EBV adalah infectious mononucleosis gitu ya. Ini tandanya adalah adanya nyeri itu pada tenggorokan, itu nyeri telan, pembesaran limfonodi gitu ya. Dan adanya peteki gitu ya, seperti titik-titik perdarahan di area palatum lunak. Dan bagaimana virus ini bisa menyebar gitu ya adalah dengan kontak saliva gitu. Dan paling sering kontak saliva ini melalui ciuman. Kemudian bentuk infeksi EBV yang lain adalah oral hairy leukoplakia. Ini yang saya bilang tadi, berbeda dengan kemarin white hairy tongue gitu ya, yang letaknya di dorsum lidah berupa pemanjangan papilla filiformis. Untuk oral hairy leukoplakia ini di lateral lidah gitu ya, dan seringnya ini merupakan manifestasi dari pasien-pasien yang terinfeksi HIV. Kemudian paramoxivirus ini sebenarnya sudah jarang gitu ya, karena sekarang sudah ada, dulu vaksinnya namanya MMR tapi sekarang menjadi hanya MR gitu ya, untuk measles rubella gitu. Tapi secara umum cakupannya sudah cukup tinggi sehingga kejadiannya sudah berkurang gitu. Dan salah satu bentuk manifestasi oralnya yang paling sering adalah Koplik spot gitu ya, berupa makula warna biru keputihan gitu.
Kita bisa lihat di foto yang atas itu mirip-mirip Fordyce granule, tapi kalau Fordyce granule itu kan dia lebih tidak terasa ya karena dia hanya kelenjar sebasea ektopik, sedangkan di sini terasa ada benjolannya gitu ya, seperti biji atau garam. Kemudian ini juga bisa mengenai area kulit gitu ya, adanya rash atau kemerahan. Dan yang bahaya adalah apabila measles ini atau campak ini mengenai mereka-mereka yang kondisi imunokompromis. Jadi infeksi virus ini memang untuk orang-orang daya tahan tubuh baik relatif sebenarnya tidak berbahaya, tapi pada mereka-mereka dengan gangguan daya tahan tubuh bisa jadi fatal. Berikutnya, setelah virus, kita masuki lesi patologis dengan etiologi infeksi bakteri. Untuk di rongga mulut, gitu ya, paling sering adalah kejadiannya infeksi bakteri ini sumbernya dari gigi, gitu ya. Dan paling khas itu ditandai nanti adanya pembentukan abses atau nanah. Gitu. Jadi apabila nanti ada lesi, ada nanah, kemungkinan besar penyebabnya adalah bakteri, gitu ya. Karena kalau virus biasanya dia tidak menyebabkan adanya pembentukan abses ini. Dari mana saja gitu ya penyakit yang bisa menimbulkan infeksi ya paling sering adalah dari karies gigi gitu ya. Penyakit-penyakit jaringan periodontal gitu ya, perikoronitis, kemudian NUK dan NUP gitu ya. Kemudian bakterial parotitis alveoladenitis. Ini mungkin akan dibahas lebih lanjut di kelenjar saliva. Jadi infeksi pada gigi gitu ya, apabila tidak ditangani dia bisa meluas gitu ya, seperti pada gambar kita lihat ada pembengkakan di fasial. Nah, ini adalah efek dari hanya sisa akar gigi yang tidak dirawat. Kita bisa lihat foto ronsennya, di sini ada area berwarna radiolucent dengan batas yang tidak tegas gitu ya. Itu di situ sebenarnya ada infeksinya gitu. Dan ini biasanya untuk menata laksana hal seperti ini adalah dengan pemberian antibiotik yang adekuat. Dan nanti apabila sudah diatasi biasanya nanti akan terbentuk pus atau nanah. Sebenarnya banyak infeksi bakteri lain di rongga mulut gitu ya. Ada impetigo, erysipelas gitu ya, streptococcus pharyngitis, scarlet fever, sifilis, gonoru, tuberkulosis, leprosi, noma, actinomycosis dan cat scratch disease gitu ya. Tapi kalau kita harus bahas satu persatu mungkin butuh 2 jam lagi gitu ya. Jadi untuk kejadian lesi-lesi ini sebenarnya tidak terlalu tinggi gitu ya, dan biasanya lesi primernya juga bukan di rongga mulut seperti contoh tuberkulosis yang disebabkan oleh mycobacterial tuberculosis. Ini biasanya lesi primernya di paru-paru, ini ya penyakit TBC. Cuman kadang-kadang di rongga mulut bisa muncul manifestasi oralnya gitu ya. Biasanya pada lesi yang mengenai paru-paru termasuk COVID ini manifestasi oral itu sangat mungkin muncul gitu ya, karena kontak antara saluran pernafasan dengan rongga mulut itu cukup erat gitu. Pada tuberkulosis ini misalnya di rongga mulut kita ada luka, maka bakteri mycobacterial itu bisa terinokulasi melalui luka tersebut gitu, menimbulkan suatu lesi berbentuk ulcerasi. Yang berikutnya dan terakhir dari etiologi infeksi adalah infeksi jamur. Secara umum infeksi jamur itu paling sering gitu ya adalah Candida albicans ya, di mana dia yang terkenal adalah permukaan mukosa. Namun sebenarnya selain Candida albicans ada jenis jamur-jamur lain gitu ya yang masuk kategori deep fungal infection. Tapi ini relatif jarang seperti aspergillosis, cryptococcosis, ya, blastomycosis, histoplasmosis, paracoccidioidomycosis dan mucormycosis gitu ya. Biasanya untuk yang deep fungal ini dia banyak di tanah gitu ya atau di kotoran hewan gitu. Dan biasanya di industri pertanian ya yang relatif lebih berisiko. Yang kita bahas terutama adalah ini candidiasis gitu ya, yang memang merupakan salah satu infeksi jamur tersering di rongga mulut gitu ya. Jadi Candida albicans ini sebenarnya dia adalah komponen normal di rongga mulut gitu ya. Dia mikroflora normal. Dan kadang-kadang bisa jadi kita periksa saliva gitu ya, kita kultur gitu. Saya dulu
ada praktikum mikrobiologi itu mengkultur saliva, ya tumbuh kandidanya gitu ya. Tapi tidak menimbulkan manifestasi apa-apa secara klinis gitu ya, tidak terus ada perubahan mukosa karena dia ada di rongga mulut dalam jumlah yang wajar. Nah, kenapa bisa muncul lesi berupa kandidiasis gitu ya? Sis ini seperti tadi saya bilang adanya kelebihan kandida gitu ya, atau ada mungkin nanti pada literatur menyebutnya kandidosis. Ini tidak perlu diperdebatkan, ini hanya beda British sama American saja. Sebenarnya kandidosis ini penyebutan di British itu di Inggris gitu ya. Apa yang menyebabkan infeksi kandidiasis ini adalah adanya penurunan status imunitas dari host gitu ya. Itu salah satu penyebabnya. Yang kedua, adanya perubahan lingkungan. Contohnya adalah misalnya penggunaan gigi tiruan, kemudian tidak dijaga kebersihannya gitu ya, atau oral hygiene secara umum buruk, maka itu menimbulkan resiko infeksi kandidiasis ini. Sehingga apabila kita menemui seseorang dengan kandidiasis, pertanyaan kita bukan hanya oh itu kandidiasis, tapi kenapa seseorang itu bisa kena kandidiasis? Yang pertama, apakah dia punya penyakit sistemik gitu ya, ataukah dia ada medikasi? Contoh medikasi yang perlu kita tanyakan adalah antibiotik. Antibiotik itu sebenarnya adalah untuk melawan bakteri gitu ya. Terus apa hubungannya dengan jamur gitu ya? Apabila kita minum antibiotik terus-menerus gitu ya, artinya bakteri ini akan tersurpres gitu ya, sehingga mengganggu keseimbangan flora normal, sehingga jamur akan lebih overgrowth saat bakteri itu ditekan dengan antibiotik. Tentu saja antibiotik ini apabila digunakannya jangka panjang. Yang berikutnya adalah steroid gitu ya. Steroid ini secara umum dia memang bisa menimbulkan kondisi imunosupresif gitu ya apabila diminum jangka panjang. Namun pada beberapa orang memang dia terpaksa minum steroid jangka panjang. Misalnya pada seseorang dengan transplantasi organ, itu dia memang harus minum steroid jangka panjang. Kemudian bagaimana perawatan kesehatan giginya gitu ya, atau kesehatan rongga mulutnya selama ini gitu ya. Kemudian adakah penggunaan denture atau appliance lain di rongga mulut gitu ya, yang merupakan sarang gitu, di mana kandida bisa berkumpul. Yang terakhir, apakah ada kondisi defisiensi nutrisi, di mana kondisi defisiensi nutrisi ini tentu saja juga mempengaruhi pertahanan tubuh hostnya. Ada beberapa jenis tampakan dari kandidiasis gitu ya. Yang pertama adalah pseudomembran. Itu dia seperti namanya gitu, ada membran yang menyerupai membran gitu ya, tapi sebenarnya bukan membran, dia berupa lesi putih gitu. Kemudian pseudomembran ini dia kadang bisa terkeruk atau terkelupas gitu ya, meninggalkan lesi eritema gitu ya, karena infeksi jamur ini cekat gitu ya ke mukosa, sehingga apabila dia terlepas itu maka akan menimbulkan luka di mukosa yang ditinggalkan. Nah, apabila kemerahan yang muncul kita sebut sebagai erythematus. Gitu. Kemudian ada kondisi rongga mulut itu di mana lidah itu di area tengah midline itu tampak seperti ada area yang gundul, itu papilanya gundul gitu ya, kita sebut sebagai median rhomboid glossitis. Walaupun median rhomboid glossitis ini sebenarnya kadang-kadang disebut juga sebenarnya kelainan pertumbuhan. Namun median rhomboid glossitis ini juga seringkali dikaitkan dengan adanya infeksi kandida. Kemudian tipe lain adalah kronik multifokal, dan ini kalau sampai kronik di beberapa area di rongga mulut, bahkan sampai kadang-kadang ke laring-faring, itu biasanya pada kondisi immunosuppression. Itu pada pasien-pasien AIDS itu pertumbuhan kandidiasis bisa tidak terkendali. Kemudian bisa juga di sudut mulut berupa angular cheilitis. Itu angular cheilitis itu sebenarnya kondisi di mana ada fisur di area sudut mulut. Sebenarnya penyebabnya tidak hanya karena jamur, bisa juga karena infeksi bakteri gitu ya. Tapi secara umum bisa terjadi karena penurunan vertikal dimensi, sehingga ludah banyak berkumpul di situ. Kemudian kandidiasis ini juga bisa terkait denture gitu ya. Jadi tepat di area fitting surface denture itu dia tampak kemerahan gitu ya. Itu biasanya terkait juga dengan adanya infeksi kandida, karena denture ini sendiri bisa menjadi reservoir kandida. Dan kandida ini juga bisa menyebabkan hiperplasi jaringan gitu ya, sehingga nanti lesinya berupa pembesaran jaringan.
Untuk lesi seperti itu kita sebut hiperplastik atau Candida leukoplakia. Nah, ini adalah pseudomembran candidiasis yang berwarna putih gitu ya, tampak creamy. Dan ini bedanya, ini berbeda dengan debris. Apabila kita coba mengerok ke putihnya itu, maka lesi yang ditinggalkan akan berwarna kemerahan gitu. Karena itu tadi infeksinya cukup cekat terhadap mukosa. Dan biasanya nanti akan ada diikuti gejala berupa misalnya rasa terbakar gitu ya, atau rasa tidak nyaman di rongga mulut. Ini adalah gambaran pseudomembran candidiasis yang masih utuh gitu ya, belum terkelupas, jadi cukup menggelikan gitu. Dan biasanya kondisi ini terjadi karena misalnya tadi ya penggunaan antibiotik jangka panjang atau pada pasien dengan gangguan sistem pertahanan tubuh. Untuk bentuk berikutnya adalah erythematous candidiasis atau akut atropik candidiasis gitu ya. Jadi tadi kelanjutan apabila tadi pseudomembran itu terkelupas, maka lesi yang ditinggalkan akan berwarna kemerahan. Dan itu biasanya sakit gitu ya, menimbulkan keluhan gitu. Seperti rasa terbakar, dan apabila dia terjadi di lidah, maka akan menimbulkan hilangnya papila-papila di lidah. Padahal kita tahu lidah yang normal justru adalah yang ada papila-papilanya. Ini bisa kita lihat, ini contoh gambaran akut atropik candidiasis di lidah. Nah, kemudian apabila lesinya itu tepat di tengah midline dari lidah gitu ya, dan sebenarnya bentuknya romboid atau seperti kotak gitu ya, ini kita sebut sebagai median rhomboid glossitis atau central papillary atrophy. Meskipun kondisi seperti ini tidak selalu karena kandida, karena adanya area gundul di tengah lidah ini ada juga teori yang menyatakan ini adalah kelainan tumbuh kembang. Namun apabila ada keluhan gitu ya pada seseorang dengan temuan klinis seperti ini gitu ya, maka yang kita curigai adalah adanya infeksi kandida. Nah, berikut ini adalah angular cheilitis gitu ya, seperti namanya. Dia pada sudut mulut itu berupa kemerahan, adanya fisur, dan ini ada sedikit krusta gitu ya. Dan ini memang paling banyak terjadi pada orang-orang tanpa gigi gitu ya, atau kehilangan vertikal dimensi, sehingga area situ lebih sering tergenang oleh saliva, kemudian sering terjilat sehingga kering, dan di situ rentan muncul infeksi. Untuk terapinya tentu saja kita harus usahakan untuk mengembalikan vertikal dimensinya, caranya adalah dengan pembuatan gigi tiruan gitu ya. Dan apabila nanti ada keluhan bisa juga kita bantu medikasi misalnya antifungal. Berikutnya ini terkait denture atau gigi tiruan gitu ya, sehingga namanya adalah denture stomatitis. Sebenarnya istilah denture stomatitis ini juga agak ambigu gitu ya, karena bisa jadi sebenarnya stomatitis karena denture ini bukan karena infeksi fungal, tapi karena traumanya, misalnya dencernya terlalu cekat sehingga menekan mukosa gitu, dan mukosa berwarna kemerahan gitu ya. Namun seringkali kalau kita menyebut denture stomatitis, maka biasanya larinya adalah adanya infeksi kandida. Ini terutama apabila denture itu kondisinya sudah kotor gitu ya, dan kurang perawatan. Ini bisa kita lihat gambar sebelah kiri, ini ya ada 3. Yang gambar paling atas ini adalah gigi tiruan saat dipakai gitu ya. Ini bisa kita lihat sudah lepas satu gigi anasirnya, ini kemungkinan sudah cukup lama pemakaian. Nah, yang gambar tengah ini adalah gambar saat gigi tiruannya dilepas. Bisa kita lihat alveolar ridge-nya sangat merah gitu ya. Dan gambar paling bawah ini adalah setelah dilakukan terapi dengan antifungal. Warna mukosanya jauh membaik. Nah, yang berikutnya kandidiasis itu juga bisa berupa jaringan hiperplastik gitu ya. Jadi ini secara klinis dia mirip dengan tadi traumatik keratosis gitu ya, dan ini kondisi ini jarang gitu ya dibandingkan tipe-tipe yang lain. Paling sering tadi memang adalah pseudomembran atau yang tipe erythematous atau akut atropik. Dan kadang-kadang untuk Candida leukoplakia ini ya,
besok sepertinya saya baru akan membahas leukoplakia. Istilah leukoplakia ini sebenarnya juga perlu kita waspadai karena leukoplakia dengan sebab apapun itu kita curiga sebagai lesi prekancer gitu. Dan ini juga memiliki potensi ke arah keganasan. Untuk sesi terakhir kita akan membicarakan masalah pada kelenjar saliva itu ya. Jadi ini etiologinya bisa berbagai macam, namun gangguannya adalah pada kelenjar saliva. Gangguan kelenjar saliva apa saja? Itu bisa gangguan fungsi. Gangguan fungsi itu bisa berupa hiposalivasi atau penurunan jumlah saliva gitu ya, atau sebaliknya hipersalivasi gitu ya. Biasanya hipersalivasi ini anak-anak gitu ya, makanya sampai ngeces gitu. Atau bisa juga berupa trauma, contohnya adalah adanya mucus retention cyst, mukosel ataupun ranula, atau necrotizing cyalometaplasi. Untuk yang infeksi virus tadi adalah paramoxivirus yang berupa mumps gitu ya atau gondongan, dan yang terakhir adalah infeksi bakteri yaitu bakterial Chiaradentis. Sialolitiasis ini terjadi karena adanya sialolit atau seperti batu gitu ya. Sebenarnya batu ini sama seperti kalkulus gitu ya di gigi, tapi dia terbentuknya di kelenjar saliva gitu. Bisa di duktusnya gitu atau di salurannya. Penyebab akibatnya apa gitu? Akibatnya tentu saja akan ada penyumbatan saliva gitu ya, dan tentu saja ini akan menimbulkan rasa sakit karena tentu iritatif. Bisa kita lihat di sini ada foto ronsen, ini adalah ronsen oklusal. Akan ada di area tengah ini lesi berwarna putih. Nah, ini adalah sebenarnya sialolitnya gitu. Karena seharusnya area situ tidak ada jaringan keras sehingga tidak ada yang terwarnai radiopak gitu. Dan untuk penata laksanaannya gitu ya, kalau gambarannya dia di luar seperti ini mungkin bisa langsung kita ambil gitu ya, kita pijat, arahnya jangan salah gitu ya, dari kelenjarnya keluar ke duktusnya, itu bisa keluar sendiri, atau kalau tidak, misalnya dia jauh lebih dalam, terpaksa harus dihilangkan dengan pembedahan gitu. Ini paling sering memang adalah pada kelenjar saliva yang mandibularis gitu ya, submandibularis dan sublingualis. Yang berikutnya adalah mukosel gitu ya. Mukosel ini terjadi terutama karena kebiasaan menggigit-gigit bibir gitu ya. Jadi kelenjar saliva itu salivanya itu mengalami ekstravasasi atau keluar gitu ya, tidak ke duktus yang seharusnya, tapi dia keluar ke jaringan di dalam gitu. Dan biasanya kondisi seperti ini dia bisa kadang-kadang bisa membaik sendiri, hilang dengan sendirinya kalau biasanya masih akut, atau kadang bertahan. Apabila nanti dia tidak hilang-hilang, terpaksa menghilangkan adalah dengan pembedahan gitu ya. Dan ini nanti membedakan dia dengan fibroma adalah dengan dari konsistensinya gitu ya. Karena untuk mukosel ini isinya cairan, tentu akan berbeda saat kita palpasi atau kita raba. Sensasinya akan berbeda dengan fibroma yang itu adalah jaringan lunak atau jaringan ikat. Nah, kemudian untuk mukosel ini gitu ya, apabila dia mengenai area bawah lidah atau dasar mulut, itu kita sebut sebagai ranula gitu ya. Jadi ranula ini sebenarnya hanya, saya lupa bahasa Yunani atau bahasa Romawi gitu ya untuk kata gitu. Sehingga memang orang dengan ranula ini atau mukosel di dasar mulut ini mirip kata gitu ya. Dan dampaknya biasanya orang jadi sulit makan gitu karena ya tentu saja sulit makan karena lidahnya juga terganggu gerakannya. Gangguan berikutnya dari kelenjar saliva adalah necrotizing cyalometaplasi gitu ya. Ini sebenarnya kondisi yang jarang gitu ya, dan paling sering memang terjadi di area palatum gitu ya. Area palatum ini perfusinya cukup minim gitu sehingga rentan iskemi atau kekurangan suplai oksigen, dan potensi nekrosisnya tinggi gitu ya karena sebab itu. Dan karena tampilannya yang ada area nekrotik, jadi area ulcerasi cukup lebar dengan area nekrotik, memang kadang-kadang menimbulkan kecurigaan ini adalah lesi
malignansi gitu ya. Namun sesungguhnya ini adalah lesi jinak gitu ya, dan kadang-kadang tanpa perawatan atau mungkin perawatannya hanya debridasi area nekrotik, sebenarnya dia bisa sembuh dengan sendirinya gitu dalam beberapa minggu. Kemudian gangguan lain dari kelenjar saliva adalah sialodenitis gitu ya. Artinya di sini adanya peradangan gitu ya, atau inflamasi pada jaringan kelenjar saliva gitu ya. Itu bisa terjadi karena obstruksi gitu ya. Jadi karena tadi adanya sialolit itu tadi, kemudian kelenjar salivanya mengalami peradangan gitu. Kemudian bisa jadi karena infeksi virus, contohnya adalah tadi mumps. Ini biasanya nanti kalau mumps ini simetris kanan kiri, kelenjar parotisnya membesar. Kemudian infeksi bakteri atau bakterial sialadenitis. Ini biasanya juga paling sering adalah di kelenjar parotis. Dan ini nanti ciri khasnya adalah dari ductus tension kelenjar parotis itu akan keluar pus atau abses. Ingat tadi di infeksi bakteri, salah satu khasnya infeksi bakteri adalah adanya pus atau abses. Ya, untuk sialodenitis atau istilah sialadenitis ini mirip saja, hanya kadang-kadang beda penyebutan. Paling sering keluhan adalah nyeri dan pembengkakan. Nah, ini ya perbedaan virus sialodenitis karena virus dan bakteri gitu ya. Untuk virus biasanya dia bilateral gitu ya, karena virus ini infeksinya biasanya sistemik gitu ya, tidak hanya lokal, tapi dia non suppuratif atau tidak menghasilkan pus. Sedangkan bakteri dia bisa lokal, bisa yang terkena hanya kanan saja atau kiri saja, dan bisa kita lihat ini ductus tension dari kelenjar parotis mengeluarkan pus atau nanah berwarna kekuningan. Kemudian ada sialadenosis atau sialosis gitu ya. Jadi ini pembesaran kelenjar saliva dengan penyebab non infeksi dan non inflamasi gitu ya. Contohnya adalah pada mereka yang alkoholisme gitu ya, banyak penyalahguna alkohol gitu ya, pada orang-orang diabetes, malnutrisi, dan bulimia. Bulimia ini bisa anoreksia, bisa bulimia intinya yang dia ada potensi memaksakan diri untuk muntah, sehingga nanti memicu kerja kelenjar saliva itu berat, karena setiap kita mau muntah secara refleks kelenjar saliva akan memproduksi saliva lebih banyak gitu ya, sehingga pada orang-orang yang punya gangguan makan gitu ya, seperti bulimia, dia akan ada usaha untuk mengeluarkan isi perutnya gitu ya, sehingga supaya muntah gitu ya, sehingga itu juga mengganggu kerja kelenjar saliva gitu ya. Paling sering untuk sialadenosis ini memang terkena adalah kelenjar parotid gitu ya, dan biasanya bilateral, karena bisa kita lihat ini penyebabnya tadi kan sistemik semua. Dan untuk asesmennya kita tentu perlu melihat gitu, adakah faktor-faktor sistemik yang terlibat.